Kembali kita lanjutkan perbincangan kita, Mas Hanta. Kalau kita cermati ini kira-kira nanti akan seperti apa kompromi yang akan dilakukan oleh Jokowi dalam menyusun kabinetnya. Meskipun kita sudah cermati bahwa dia sudah menyampaikan ada 18 profesional dan 16 dari profesional non-partai dan juga partai ya. Nah itu dibagi begitu. Kalau menurut Anda komprominya akan seperti apa nanti ketika Jokowi melakukan? Ya ini yang salah satu saya katakan idealis tapi realistis. Nah salah satunya ternyata kan akhirnya memang harus realistis bahwa harus mengakomodir kekuatan partai karena seorang presiden wapres dalam relasi kekuasaan kesehariannya itu kan berhadapan dengan parlemen yang juga sama-sama dipilih oleh rakyat sehingga tidak bisa sepenuhnya memang betul ketika seorang presiden dalam studi kepustakaan sistem presidensil itu ketika pemerintahan terbelah tidak mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen bisa melakukan istilahnya going public mengadu meminta dukungan kepada publik tetapi ini kan belum tentu bicara rakyat bicara publik itu tidak bisa kemungkinan terus-menerus seperti kemarin itu. Nah ini yang saya pikir memang harus diperhitungkan oleh Pak Jokowi dan tim transisi yang sedang membantu sekarang bahwa realitas politiknya seperti ini. Realitas politiknya bahwa ke tim kabinet bila perlu dibutuhkan kalau saya ya bukan kompromis ya sifatnya, tetapi dibutuhkan figur-figur yang juga memiliki topangan politik yang memadai, orang-orang yang bisa membangun komunikasi ke parlemen juga. Karena itu tidak semuanya. Yang penting bagi saya mau partai atau non partai itu tidak masalah, tetapi basis persyaratan indikator yang dibuat oleh Pak Jokowi dalam rekrutmennya itu sama baik dari partai politik maupun dari luar partai politik. Sama. Apakah syarat harus profesional, berintegritas sama. Orang partai juga begitu. Jangan sampai justru karena dia orang partai, kena ketua umum partai, tidak ada persyaratan yang harus diikuti sehingga otomatis bisa masuk ke dalam kabinet. Nah artinya ini hak prerogatif presiden yang tereduksi. Yang saya melakukan riset juga 10 tahun pemerintahan Pak SBY itu banyak yang tereduksi. Karena sudah didikte tanda petik oleh para ketua umum partai, nama-nama yang sudah disodorkan. Nah formatnya barangkali ketua umum bisa mengusulkan nama. Itu realitas, menurut saya tidak ada yang salah. Tetapi dipastikan sang presiden tetap memiliki prerogatif penuh untuk menentukan nama-nama yang diusulkan oleh partai-partai kader terbaiknya itu. Tetap presiden. Karena presiden kan mungkin ya dari partai internal pendukungnya, kemudian koalisi Indonesia Hebat, koalisi Merah Putih yang mungkin bergabung, kelompok relawan, kelompok pasar dan seterusnya. Itu akan banyak sekali kan dinamika intervensi politik yang akan muncul. Nah disinilah saya kira Pak Jokowi dibutuhkan kemampuan untuk menjaga hak prerogatifnya dalam konteks untuk menyukseskan janji politiknya. Ujungnya kan gitu kan. Yang diukur itu satu, apakah Pak Jokowi JK, Pak Jokowi terutama sudah cocok merumuskan visi misi janji politiknya ketika kampanye kemarin. Nah kalau kita lihat yang dibantu oleh tim transisi sudah bagus kan. Nah langkah kedua, publik akan melihat saya katakan tadi tim kabinetnya seperti apa. Yang ketiga, komunikasi vertikal ke rakyat, legitimasi dari rakyat ini harus punya tim canggih untuk membangun komunikasi itu dan Pak Jokowi menurut saya punya kepiawaian ya, punya kelebihan membangun relasi ke masyarakat. Yang keempat adalah komunikasi horizontal ke parlemen. Nah, ke parlemen ada dua tentunya, ke koalisi internalnya Indonesia Hebat, apakah perlu dikaji, perlu dilembagakan atau tidak, apakah seperti Pak SBY atau tidak, karena tidak ada jaminan 75% pendukung Pak SBY ternyata kerap kalah juga dalam voting beberapa kali, tidak efektif. Dan bagaimana komunikasi membangun negosiasi dengan koalisi Merah Putih yang di luar pemerintahan. Saya pikir itu menjadi agenda penting ya dari pemerintahan Jokowi ke depan. Mas Hanta, kalau kita cermati perkembangan politik saat ini, kita lihat ada pertemuan Jokowi dan juga Prabowo. Begitu juga dengan ada juga P3 yang mungkin ada menunjukkan tanda-tanda ingin bergabung ke koalisi Indonesia Hebat. Masih adakah peluang bahwa dari koalisi Merah Putih itu mungkin beberapa nama bisa masuk dalam kabinet Jokowi? Menurut saya sangat mungkin ya. Politik itu kan dinamis, terutama Partai Persatuan Pembangunan P3. Tapi P3 ini kan ada persoalan masih ada dualisme kepengurusan. Nah kalau kemungkinan nama akan masuk yang paling mungkin menurut saya adalah di P3 karena beberapa kali terakhir di voting pimpinan MPR memang seperti itu. Kalau kita tarik P3 memang punya panjang ya, punya jejak yang kemungkinan untuk bergabung itu P3 di luar Nasdem, PDIP, PKB dan Hanura. Nah yang lainnya mungkin akan dinamis, kita tidak tahu seperti apa. Ada Golkar nanti akan munas, kemudian PAN
PAN dan Demokrat seperti apa, tetapi yang pasti kita tetap menginginkan yang di luar pemerintahan untuk penyeimbang, jangan semuanya dalam pemerintahan. Artinya apa? Poinnya betul, sekarang secara kuantitas pendukung Jokowi JK masih belum mayoritas, harus ditempuh itu menjadi 50% plus 1, tapi juga yang kebesaran, jangan sampai terjebak pada orientasi kuantitas saja, tapi kualitasnya yang harus diperhatikan, kohesivitasnya, soliditasnya, bagaimana membangun relasi untuk mendukung pemerintahan ke depan. Nah, karena itu tim di kabinet menurut saya selain profesional punya tim-tim yang punya pengalaman untuk berkomunikasi ke parlemen. Dari nama-namanya kan muncul, saya lihat ada nama-nama yang profesional, tapi orang partai politik, tapi juga punya kepiawaian, kemampuan untuk membangun negosiasi ke parlemen, itu akan membantu Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi tidak hanya mengandalkan internal PDI Perjuangan, tapi orang-orang menterinya nanti yang juga basis latar belakangnya dari partai politik, punya topangan politik, tapi juga profesional dan berintegritas. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanta Yudhoyono telah bergabung sama kami. Ya.